Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Anritia dari kelas C dengan NIM 20230140116. Di sini saya akan menjelaskan materi Human Model of the World. Pertama, di sini saya akan membahas tentang mentoring your emotion. Mentoring your emotion ini adalah proses mengelola dan mengarahkan emosi kita dengan bantuan seseorang yang lebih paham dan mendalami hal tersebut. Kita nyebutnya itu mentor. Nah, ini melibatkan belajar untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi kita dengan cara lebih baik, lebih sehat, dan produktif. Mentor dapat memberikan panduan, dukungan, dan strategi untuk membantu kita dalam menghadapi emosi kita sendiri dengan lebih baik, sehingga kita dapat mengambil tindakan yang lebih tepat untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik secara mental dan emosional. Nah, di sini teman-teman pernah mendengar tidak ada kata-kata hakikat kesulitan, yaitu kita diuji sesuai kapasitas diri kita. Nah, artinya hakikat kesulitan adalah bahwa kita diuji sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Setiap kesulitan yang kita hadapi merupakan bagian dari ujian yang dirancang sesuai dengan kemampuan, kekuatan, dan ketabahan kita. Melalui ujian ini, kita diberi kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan diri kita sendiri. Nah, dengan menjalani kesulitan dan dengan keberanian, kita dapat memperkuat diri kita dan mencapai potensi penuh pada diri kita. Kenapa sih kita mengalami kesulitan? Nah, itu jawabannya karena kurangnya pemahaman kita terhadap sesuatu hal tersebut. Dalam menyikapi sesuatu kondisi, itu tergantung diri kita atau pikiran kita. Misalnya, contohnya kita berjalan di pinggir jalan yang di jalan itu ada genangan air dan ada sebuah mobil yang melintasinya dengan kecepatan yang tinggi dan ada percikan air yang kita terkena percikan air tersebut yang disebabkan oleh mobil tadi. Pikiran kita akan suatu kondisi selanjutnya itu akan terjadi sesuai dengan tergantung dengan pikiran kita. Misalnya ada orang yang langsung marah-marah setelah mereka terkena percikan air tersebut. Tapi ada juga orang yang mikir bahwa gak apa-apa, mungkin mobil itu lagi buru-buru, lagi bawa orang sakit atau gimana. Jadi kondisi selanjutnya itu tergantung dengan pikiran kita gitu. Terus juga kesiapan yang muncul karena terbiasa dan mempunyai informasi detail terhadap hal-hal tersebut, dan ya, hal itu membuat kita tenang dalam menghadapinya. Nah, di Human Model of the World ini ada dibagi menjadi dua alur, yaitu alur eksternal dan alur internal. Nah, pada alur eksternal ini, sesuatu yang netral sampai diri kita pun sendiri akan memberikan makna terhadap suatu kejadian, kayak contoh mobil dan seseorang yang jalan tadi. Nah, dalam Human Model of the World ini juga ada 5 indera yang membantu pemahaman atau pikiran yang ada di dalam diri kita, yaitu penglihatan, pendengaran,
penciuman, perabaan, dan pengecapan. Dari informasi eksternal yang ditangkap oleh 5 indera tadi akan memunculkan 3 konsep. Yang pertama, generalization, yang kedua, deletion, dan yang ketiga, distortion. Untuk penjelasan 3 konsep ini, mungkin saya akan menjelaskan di materi selanjutnya karena ada berkaitan juga dengan 3 konsep ini. Nah, selanjutnya, kesalahan kita dalam memberikan respon terhadap pemahaman akan memunculkan makna berbeda. Salah satu contohnya adalah kesalahan dalam memberikan respon terhadap pemahaman, yaitu ketika seseorang tidak sepenuhnya mendengarkan atau memahami apa yang dikatakan oleh orang lain, dan itu akan memberikan tanggapan yang tidak relevan atau salah. Nah, hal ini akan menyebabkan pemahaman yang salah atau interpretasi yang berbeda dari yang dimaksudkan. Misalnya, jika sebut saja Putri dan Siska, jika Putri memberikan respon yang salah terhadap pernyataan yang diberikan oleh Siska, maka hal itu bisa menyebabkan kebingungan atau konflik dalam komunikasi mereka. Nah, di sini ada pertanyaan, apa sih maksudnya hasil dari pikiran kita itu mendorong kita melakukan sesuatu? Pasti pernah kan, misalnya kita nggak tahu nih mau ngapain, tiba-tiba kita kepikiran, pasti kita akan melakukan sesuatu gitu kan. Nah, ini itu maksudnya adalah pikiran kita memiliki kekuatan untuk mempengaruhi tindakan dan perilaku kita, yaitu ketika kita memiliki pemikiran atau ide tertentu, hal itu dapat memotivasi atau mendorong kita untuk bertindak sesuai dengan pikiran tersebut. Atau dengan kata lainnya, hasil dari pemikiran kita bisa menjadi pendorong atau motivasi bagi kita untuk melakukan sesuatu. Contohnya, di sini ada seseorang yang bercita-cita untuk menjadi atlet voli atau bola, dan pasti pikiran mereka tertuju pada gimana sih saya harus mencapai hal tersebut, dan mereka akan berusaha dan melakukan latihan agar mereka bisa menjadi hal yang mereka inginkan gitu, kurang lebih begitu. Dan tadi kita menyinggung tentang alur eksternal dari human model of the world, dan sekarang ada alur internalnya, yaitu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, ada internal representation. Ini adalah cara kita menginterpretasikan dan memahami informasi yang masuk ke dalam pikiran kita. Misalnya persepsi, keyakinan, dan pemahaman kita tentang dunia sekitar. Yang kedua, ada state atau keadaan. Ini merujuk pada kondisi emosional, fisik, dan mental kita pada saat tertentu, yang dimana keadaan kita dapat mempengaruhi bagaimana kita memproses informasi dan meresponnya. Yang ketiga, ya fisiologi. Ini adalah bagian dari alur internal yang berkaitan dengan reaksi fisik dalam tubuh kita terhadap stimulus atau informasi tertentu. Misalnya, bagaimana tubuh kita merespon secara fisik terhadap stres atau kegembiraan. Misalnya ada yang stresnya itu
makan, terus ada yang gembiranya itu pergi shopping, ada juga ada yang gembiranya pergi hangout bareng teman-teman. Itu tergantung respon dari tubuh kita gitu. Yang keempat, ada behavior atau perilaku. Ini adalah tindakan atau respon yang kita lakukan sebagai hasil dari pemrosesan informasi dan keadaan internal kita. Nah, perilaku ini mencakup segala sesuatu, mulai dari ekspresi wajah, gerakan tubuh, hingga tindakan konkret yang kita lakukan. Yang kelima atau yang terakhir itu ada result atau hasil. Ini adalah konsekuensi dari perilaku atau respon yang kita lakukan. Hasil ini dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti konteks, tujuan, dan kondisi internal kita. Hasilnya dapat mempengaruhi persepsi dan pemahaman kita tentang dunia serta mempengaruhi alur internal berikutnya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan untuk materi Human Model of the World. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.